Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya atau pengamatan saya terhadap teman yang saya amati kepribadiannya. Sebelumnya, nama saya Franciscus Junirianto, NIM 43 2019 505. Dari pengamatan yang saya lakukan, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kepribadian teman saya tersebut, Yosika ini. Yaitu ada dua garis besar yang saya ambil tentang kepribadian Yosika, yaitu kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya secara personal. Nah, pertama, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan yang dimiliki oleh Yosika. Yosika itu menurut saya adalah orang yang jujur dan baik hati. Kedua, ia memiliki rasa empati terhadap orang lain. Ketika orang lain ditimpa sebuah permasalahan, Yosika memiliki rasa iba tersendiri terhadap orang tersebut. Yang ketiga adalah Yosika adalah orang yang memiliki motivasi yang jelas terhadap hidupnya sendiri. Yang keempat sendiri adalah mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, Yosika itu menurut saya memiliki kelebihan tidak mudah terpengaruhi dengan pergaulan yang tidak sehat di sekitarnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan yang dimiliki oleh Yosika. Ada beberapa yang saya ambil. Yang pertama adalah sifat yang sulit untuk diajak kerjasama. Yang kedua, Yosika adalah orang yang memiliki komunikasi yang minim terhadap sesamanya. Yang ketiga adalah suka mengabaikan sesuatu. Nah, jadi jika diberikan tugas, kewajiban, serta tanggung jawab, biasanya Yosika mengabaikan atau tidak menyelesaikannya dengan baik atau tepat waktu. Yang keempat, Yosika adalah orang yang kurang tanggung jawab. Yang kelima, Yosika adalah orang yang lamban. Maksudnya di sini adalah orang yang selalu lambat dalam bekerja atau orang yang menyelesaikan sesuatu dengan membutuhkan waktu yang lama. Dan yang terakhir menurut saya, Yosika memiliki kelemahan adalah lebih banyak mengeluh daripada berusaha. Nah, ini terlihat ketika Yosika diperhadapkan sebuah wacana atau permasalahan, ia akan lebih banyak mengeluh dibandingkan untuk berusaha. Ia lebih memilih banyak mengeluh terlebih dahulu, kemudian ia berlarut-larut akan berusaha sendirinya. Nah, dari beberapa aspek, dua aspek yang saya jelaskan ini, tentunya hal itu tidak terlepas yang dari namanya faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian tersebut. Nah, menurut buku yang saya baca, yaitu buku Fufu Saiful Rahmat, menyatakan ada 3 teori menurut ilmuwan yang mempengaruhi faktor kepribadian seseorang, yaitu yang pertama adalah empiris, nativis, konvergensi. Nah, ketiga teori tersebut menyatakan, yaitu empiris sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa semua pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia. Sedangkan nativisme itu sendiri adalah teori yang menyatakan bahwa perkembangan seseorang atau perkembangan pribadi seseorang ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Sedangkan konvergensi ini sendiri memuat kedua teori tersebut. Nah, jadi konvergensi ini sendiri menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi seseorang itu ada faktor internal dan eksternal. Nah, menurut saya faktor internal dan eksternal ini sangat jelas jika dilihat dari buku Fufu Saiful Rahmat tersebut menyatakan bahwa ada 2 faktor besar, yaitu faktor bawaan sejak lahir serta faktor lingkungan. Nah, faktor bawaan sejak lahir itu sendiri yaitu faktor yang dipengaruhi oleh keturunan. Nah, sifat asli yang diwarisi oleh orang tuanya itu lahir kepada individu orang tersebut secara alamiah. Nah, itulah yang dibawa seseorang tersebut untuk di kehidupannya.
Sedangkan faktor bawaan lingkungan atau faktor eksternal ini sendiri biasanya yang dipengaruhi oleh lingkungan atau biasanya kebiasaan-kebiasaan seperti budaya, adat, dan sebagainya. Nah, pergaulan sendiri juga masuk ke dalam faktor eksternal yang mempengaruhi faktor kepribadian seseorang. Nah, begitu mungkin ada dua faktor besar itu yang menurut saya juga berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, yaitu faktor bawaan sejak lahir dan yang kedua adalah faktor lingkungannya itu sendiri. Terima kasih.